Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarganya yang tersucikan dan para sahabatnya yang senantiasa kita nanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para jamaah, pada kesempatan ini kita sisipkan ini suatu risalah ringkas punya Imam Ghazali, karena ngaji kita terus memerlukan pemikiran Masya. Ngaji kita ini bentuk satu nasihat ya. Nanti berapa minggu sudah selesai, jadi sedikit-sedikit mengkurungnya ya. Karena Al-Imam Ghazali sendiri ratusan kitab, ada yang mengingatkan sampai 228, ada sampai 300-an. Beliau usianya 52 tahun, sehingga kok capek itu naik dibagi umur ini sampai tahun itu ya meron kita. Sedangkan yang sampai kepada kita 10% itu muslimno, wis pompongan ulama. Ya 10% ya Ghazali belum bisa menyentuh. Ya, kita sedikit-sedikit hari ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa alihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa alihi ajmain, dan salawat dan salam semoga atas nabinya Muhammad dan keluarganya semua. I'lam anna wahidan minat tolabatil mutaqaddimin. I'lam ketahuilah wehmu anna wahida, ada satu atau seorang minat tolabati, dari tolak penuntut ilmu atau murid atau santri. Ada seorang santri atau seorang murid al-mutaqaddimin itu dahulu. Oh ya, maaf sebelumnya, kalau saya membacakan satu kitab yang selama ini tidak memenuhi kaidah tarkib, karena saya mengedepankan makna yang kandungan di dalamnya. Tarkib itu apa? Tarkib itu satu aturan, aturan dalam bahasa Arab ya, yang digunakan media untuk mengetahui suatu kalam. Nah, di sini istimewanya sekedar untuk tahu bahwa ulama-ulama kita dulu, ulama-ulama Jawa khususnya, yang dipelopori oleh Mbah Soleh Darat dan sebagainya, ini istimewa menggunakan artinya yang polanya sampai sekarang digunakan oleh di pesantren-pesantren ini dengan tarkib itu, bahkan membuat satu singkatan tarkib lafal, sehingga kamu orang santri maknani ngapsi sing petuk kalau bisa. Contohnya misalnya, di dalam sebuah kalimat itu kan mesti ada kandungan mubtada, ada khobar,
ada fa'il, ada maf'ul bi dan sebagainya. Ini bisa oleh ulama-ulama ditandai. Contoh misalnya, kalau mubtada itu singkatannya mim. Jadi kalau dalam kitab Gundul dan mim itu mubtada, itu mocone utawi. Jadi utawi mesti mubtada. Kalau khobar itu kho. Kalau kho itu mesti khobar. Contohnya, kenapa saya tidak disiplin target supaya kamu tahu. Contohnya yang sederhana, Zaidun qaimun. Zaidun itu kan mubtada. Itu kalau kita mem berarti utawi zaid. Qaimun itu khobar. Khobar itu kalau kho dibaca mesti iku. Jadi kalau kiai macari iku itu sekaligus sekali dayung. Jadi kalau zaidun qaimun utawi zaid iku wong kang ngadeg. Ini dipakai sampai sekarang oleh kalangan di pondok pesantren. Kemudian kalau fa'il misalnya, fa'il ya fa. Kalau fa'il itu mocone nggak nova. Kalau nggak sopo ya opo. Nggak sopo itu fa'il sing berakal. Kalau nggak opo. Contohnya misalnya yang sederhana, Kola Ahmadu. Kola fil madhi. Kola wis ngucap Ahmadu, itu fa'il. Karena kalau fi'il mesti butuh fa'il. Fi'il itu kata kerja mesti butuh subjek fa'il. Nah, Ahmadu ini fa'il sopo, sehingga ini bahasa kiai atau santri pun Kola Ahmadu wis ngucap sopo Ahmad, dan seterusnya ya, maf'ul ing, kemudian kalau yang doroh ing dalam, kemudian silah. Jadi kalau silah kang ini istimewa memang sudah ditata oleh para ulama-ulama Al-Jawi khususnya. Ini pelopornya seperti Mbah Soleh Darat ya. Silah itu yang ada sambungannya, contohnya innalladzina amanu. Nah, innalladzi sak temene wong-wong akeh. Nah, amanu itu silah, sot tanyane kang. Sak temene wong akeh kang padha iman saking wong akeh. Nah, kembali saya tidak menggunakan target disiplin itu karena bukan mau mengajari kamu baca kitab kan. Salah sing telat. Terus nek sing ngomong kayak ya ora di pondok pesantren kae cara macane. Ya saya nang pondok, nek ora nang pondok malah jadi fitnah. Ora tau mondok terus iso maca kitab ora ngateke malah kono moe laguni kae. Jadi fitnah maneh. Ya. Tapi ini kembali artinya saya menekankan kepada pemaknaan arti. Ya. Nah, saya teruskan lagi, iklam anna wahidan minat thalabatil mutaqaddimin. Dahulu ada seorang murid lazama hikmat asy-syaihil imami Zainuddin Hujjatil Islami Abi Hamid ibn Muhammadil Ghazali qaddasallahu ruhahu. Lazama selalu, hikmata berhikmat, murid itu selalu melayani hikmat. Ada dulu seorang murid yang selalu melayani Syekh Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhahu. Semoga Allah mensucikan ruhnya beliau Imam Ghazali. Wastaghala bitahsili wa qiraatil ilmi alaihi. Wastaghala, ia menyibukkan, selalu sibuk, bitahsili dengan menghasilkan, wa qiraatil ilmi alaihi dengan bacaan-bacaan ilmu pada Imam Ghazali. Berarti ini tidak sekedar muridnya Imam Ghazali, tapi beliau adalah lazama hikmata, selalu berkhidmat, melayani. Hatta jamaah daqaiqul ulumi, sehingga dia mengumpulkan ilmu-ilmu yang sulit. Wastakmala fadailan nafsi, dan menyempurnakan keutamaan-keutamaan jiwa.
Summa innahu tafakkaru yauman fi hali nafsihi. Kemudian suatu hari dia berpikir fi hali nafsihi, tentang keadaan dirinya, wa khatara ala balihi, dan lintasan di hatinya. Ini muridnya Imam Ghazali terus lama setelah ini wis mulai jadi kiai namanya. Tapi pada suatu hari dia berpikir tentang keadaan dirinya dan lintasan hatinya. Wakola, si murid itu berkata, ini qara'tu anwa'an minal ulumi. Aku telah membaca bermacam-macam dari ilmu. Wa saraftu ri'ana umri, dan aku menggunakan keindahan umurku ala tu'allimuha, untuk mempelajari itu ilmu, wa jam'iha, dan mengumpulkan itu ilmu. Wal ana yang bagi li an a'lama ayu nau'iha yanfa'uni goda. Wal ana yang bagi li an a'la, sekarang saya harus mengetahui an a'lama ayu nau'iha, cabang ilmu apa yang yanfa'uni, bermanfaat bagiku goda besok. Setelah artinya mengumpulan ilmu, banyak ilmu, itu ilmu apa cabang apa sing iso manfaat besok. Wayu anisuni fi kubri, dan yang menyenangkanku di alam kubur atau di akhirat nanti. Wa ayyuha la yanfa'uni hatta atrukahu, dan apa yang tidak bermanfaat bagiku hingga aku tinggalkan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'udzubika min ilmi la yanfa'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu-ilmu yang tidak manfaat. Berarti ilmu yang ora manfaat. Makanya ini fastamarat hadhil fikratu, maka terus menerus pikiran ini hatta kataba ila hadrati Syekh Hujjatil Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sehingga ia menulis pada Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, istiftahan, untuk meminta fatwa, wasa'a lahu masaila, dan menanyakan masalah-masalah, wal tamasa nasihatan, dan meminta kepada beliau itu nasihat, buat doaan dan doa. Wis ngaji wis suwi, saya ngatam ke, tapi dia ada satu memiliki tentang dirinya, dia meminta restu nasihat, dia tulis mesti dikiai nang kamu ini. Kola, dia mengatakan, wa in kana musannafatus syaihi kal ihya'i wa wirihi, walaupun karya-karya syekh seperti Ihya dan lainnya, terus nata Ihya macam-macam lagi, tastamilu ala jawabi masaili, bisa mencakup atas jawaban masalah-masalahku ini, meskipun artinya karya syekh seperti Ihya Ulumuddin dan yang lain-lainnya itu bisa mencakup atas jawaban dari masalah-masalahku ini, lakin akan tetapi maksudi an yaktuba syaihu hajati, tetapi saya bermaksud agar syekh itu menulis kebutuhanku fi warokatin, pada beberapa lembar, takunu ma'i muddata hayati, yang akan bersamaku saat hidupku,
wa malu bima fiha muddata umri, dan aku akan mengamalkan selama umurku insyaallah ta'ala. Faktubu syai'u hadhihi risalata ilaihi fi jabihi, maka Syekh Imam Ghazali menulis risalah inti untuk jawaban dari muridnya itu. Wallahu alam. Berarti ini isinya sama saya itu ya. Ini tulisannya Imam Ghazali sing dulu dijadi nasihat karo doa-doanya. Panmen mendengar juga kalau rauman. Wah kayaknya tuh mana deh Ghazali. I'lam ayuhal waladu wal muhibbul aziz. I'lam, ketahuilah olehmu ayuhal waladu wal muhibbul aziz, wahai anakku tercinta dan yang mulia. Ini kearisannya ya, seorang pengusaha nulis ngono. Wahai anakku yang tercinta dan yang mulia. Atollahu bakoka bito'atihi, semoga Allah selalu memanjangkan umurmu dengan ketaatan kepada Allah. Itu lagi Musali mungkin melu setelah suwi rawopo ya. Wasalaka bika sabila ahibbaihi, dan menunjukkan kepadamu jalan kekasihnya. Kalau nasihati sendiri ero muridé ini Musali. Ana mansyurun nasihati yuktabu, bahwa nasihat-nasihat yang tersebar telah tertulis min ma'danir risalati, dari intisari risalah. Ingkana qad balagha minhu nasihatun, apabila nasihat baik telah sampai kepadamu, fa ayyu hajatin laka fi nasihati, maka nasihatku mana lagi yang kamu butuhkan, kata Imam Ghazali itu nang tulisannya. Wa illam yablugka, dan jika belum sampai kepadamu, fakul li, katakanlah kepadaku. Dan Imam Ghazali menanyakan, mada hasaltu fi hadhihi sininal maliyah, apa yang telah kamu peroleh di tahun-tahun sebelumnya? Ayyuhal walad, wahai anakku, min jumlati ma nasahabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummatahu, berikut ini adalah beberapa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Qauluhu alaihi salam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatu iradillahi ta'ala anil abdi, tanda berpalingnya Allah Ta'ala kepada hambanya, istiwaluhu bima la ya'ni, adalah disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau harus sampai sibuk harus bermanfaat, nunggu Imam Ghazali yang mengutip dari hadis Rasulullah, gue tondone Gusti Allah, gue berpaling karo gunung, gue kerja manfaat, ya, kerja niati ya, ibadah itu kan segala amal perbuatan yang diridhoi Gusti Allah. Wa ini meru'un dhahabat sa'atun min umuri, jika seorang kehilangan waktu di dalam umurnya, fi ghairi ma khuliqa lahu, selain apa yang diciptakan untuknya. Nah, artinya kan manusia itu juga kan untuk ibadah. Nah, jikalau seorang itu kehilangan waktu dari umurnya itu selain apa yang diciptakan untuknya, minal ibadah, dari ibadah, la jadirun antatula alaihi hasratuhu, tentu sangat layak baginya kerugian yang panjang. Kemudian nasihatnya lagi yang tertulis,
Waman jawazal arba'ina, dan barang siapa yang umurnya sudah lebih 40 tahun, walam yaglib khairuhu ala syarrihi, dan kebagusannya tidak melebihi, yaglib itu melebihi, dan kebagusannya tidak melebihi dari keburukannya. Sopo wong sing umure wis luwih 40 tahun nanging apike iki dihitunge ora luwih akeh dek awalane, fal yatajahhaz ilan nar, maka bersiap-siaplah ke neraka. Kesempatan berbuat baik, istighfar. Wa fi hadhihi nasihati kifayatun li ahlil ilmi, dan nasihat ini cukup kalau buat orang-orang yang ahli ilmu. Wong sing ilmu nasihat itu cukup, kata Imam Ghazali. Ayuhal walad, wahai anakku, nasihatu sahlatun, memberi nasihat itu gampang. Dan mulai kalau kiai sih muridnya jadi kiai, aweh nasihat ini gampang. Wal muskilu obuluha, tapi sulit untuk diterimanya. Sing angel itu ketompone nasihat ini. Nek nasihat ini gampang. Ini kan Imam Ghazali menasihati pada muridnya, ya. Li annaha fi madaki mutbi'i hawa, karena dia yang dengan senang hati mengikuti hawa. Jadi orang yang masih senang mengikuti hawa kuwi karepan hawa nafsu yo karepan dirinya sendiri. Karena orang yang masih senang dengan mengikuti hawa itu murratun, itu menjadikan pahit, nasihat itu pahit. Idin manahi mahbubatun fi qulubihim, sebab larangan-larangan itu justru dicintai dalam hatinya. Walal khususi, dan khususnya liman kana tolibal ilmi, liman kana tolibal ilmi rusmi, dan khususnya liman kana, untuk orang-orang tolibal ilmi yang mencari ilmu itu rusmi, hanya sebagai formalitas. Benar ngaji hanya formalitas dok. Angel berbunyi. Ini nasihat Imam Ghazali karo muridnya sendiri. Ya ini nasihat ini gampang. Cuma berbunyi nasihat gue angel. Karena justru larangan-larangan gue sih jadi kesenangan nih. Utamane fungsi ngaji gue hanya nggo formalitas dok. Supaya ngaji lah pasti mangkat. Ini kata Ghazali bukan saya maca itu. Buat saya sama dia kenal udah berkarya. Wa mustagilan fi fadli nafsi, dan sibuk pada prioritas nafsu. Wa mana ibid dunia, dan prestasi dunia. Wes orang merbu kan ya. Ini nasihatnya. Makanya kalau alim bijak, orang nyuruh nasihat dinasihati. Orang pengen ngaji pun ngaji nih. Foto ngelih turu ngelih betul banget. Nanti mau sholat butuh nih. Suatu saat itu dalam mesti butuh. Pada cuma wis kepepet butuh wis nang tenggorokan wis susah nih. Fa innahu yahsibu annal ilma mujarrada lahu, karena ia yang menghitung, siapa itu menghitung, tapi nanti tafsir bebas besok dia meyakini anal ilmal mujarrad lahu, hanya dengan ilmu saja. Artinya karena ia yang ngitung-ngitung atau yang meyakini bahwa dengan ilmu saja lahu untuk dia, saya kunu najatuhu, bisa menjadikan najatuh itu kelangsungan hidupnya atau kebahagiaan. Sing yakini nih hanya dengan ilmu saja bisa menjadikan dia bahagia, wa khalasuhu fihi, dan bisa menyelamatkannya di dalamnya ilmu itu. Wa annahu mustaghni anil amali, dan dia tidak peka, nih mustaghni itu peka anil amal, dari amal. Dia meremehkan amal, artinya dia hanya mengandalkan ilmu saja,
dan tidak mengerjakan atau tidak diamalkan. Wahada i'tiqadul falasifah, dan ini adalah keyakinannya para filosof. Filosof ini ilmu. Subhanallahil azim, la ya'lamu hadal makrur. Dia tidak mengetahui bahwa itu adalah satu kesombongan. Annahu hina hasolal ilmu, bahwa saat ia memperoleh ilmu, tidak lam ya'mal bihi, dan dia tidak mengamalkan dengan itu ilmu, takunul hujjatu alaihi, akan menjadikan hujjah atasnya. Akidun dikonfirmasi, bahasa orang takib bahasanya menurunkan apa lah kecuali aku ngajari kudu maca ya cara itu lah ya saya makna nih baik. Akidun dikonfirmasi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adzabal yaumal qiyamah, manusia yang paling berat siksanya di hari kiamat, alimun la yanfa'uhu wahu bi'ilmihi, yaitu orang alim yang tidak diberi kemanfaatan oleh Allah dengan ilmunya. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah berlindung bahwa ilmu ramanfaat iki muridnya kan tidak pilih ya bu ilmu saya nemen nah sehingga tidak jujur manfaat baik. Baru ya annal Junaidah kota Sawwahu sirruhu, diriwayatkan dari Abul Qasim Junaid al-Baghdadi, dari Junaid kota Sawwahu sirruhu, semoga Allah mensucikan sirruhu, rahasianya, Riya fil manami ba'da mautihi. Junaid bermimpi setelah wafatnya. Fakila lahu, maka ditanya Syekh Junaid, mal khobaru ya Abul Qasim, beri kabari wahai Abul Qasim, mimpi ini bagaimana apanya. Kola, Syekh Junaid menjawab, tohat tilkal ibarat, telah binasa ibarat-ibarat itu, wafaniyat tilkal isyaratu, dan telah lenyap semua isyarat, wama nafa'ana illa rukai'atun roka'na hafi jawfil laili, dan tidak ada yang bermanfaat bagiku kecuali rakaat kecil di tengah malam. Wis cerita sing Pak ngene Pak ngene iki Syekh Junaid al-Baghdadi ya Sultan ya udah sebelum satu Jani ya abad 3 Hijriah. Ayuhal walad, wahai anakku, la takun minal a'mali muflisan, janganlah kau jadikan dari amal itu seperti orang yang bangkrut, muflisan, wala minal ahwali kholiyah, dan dari hal atau keadaan halmu itu kosong. Watayakon, dan yakinlah, annal ilmal mujarroda, sesungguhnya hanya dengan ilmu saja, layak khudu bil yadi, tafsir Singapura ini layak khudu bil yadi, tanpa diambil dengan tangan, tapi maksudnya tidak bisa membantu. Tafsir katanya karena soro kayak soro khud biadi itu kan, peganglah tanganku, tapi kan bimbinglah saya ya. Itu maknanya begitu. Sehingga annal ilmal mujarroda, ya. Maksudnya hanya dengan ilmu saja, layak khudu biadi, tidak bisa membantu. Misaluhu laukana ala rojulin fi bariyatin, seperti dicontohkan ada seorang laki-laki yang di tengah hutan, asyratu
asyafin hindiyatin, memiliki 10 pedang India. Jadi wong seneng wong lanang nang alas duwe iki pedang India iki cara samurai pedang kono cara ma aslihatin ukhra, dan beberapa senjata lain. Wa kana rajulu sujaan wa ahla harbin, dan laki-laki itu pemberani dan ahli perang. Wong lanang nang tengah alas yo, wong lanang yo pemberani ahli perang, duwe pedang India 10, duwe senjata yang lain. Wa hamala alaihi asaddu azimun muhimun, kemudian dia disergap harimau yang besar dan ganas. Fama dhannuka, apa yang menjadi pikiranmu? Hal nadfa'ul aslihatu syarrahu anhu, apakah senjata-senjata itu bisa menghalau kebuasan harimau? Bila stikmaliha wa darbiha, tanpa digunakan dan dipukulkan. Wa minal ma'lumi annaha la tadfa'u illa bitahriqi wa darbi, tentu sudah jelas bahwa senjata tersebut tidak bisa menghalau tanpa digerakkan dan dipukulkan. Fakadalau qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin wa ta'allamaha, begitu pula bila seorang membaca 100.000 masalah keilmuan dan dipelajari ilmu itu, walam yakmal biha, dan tanpa diamalkan dengan itu ilmu, la tufidu illa bil amali, tidak akan memberikan manfaat kecuali diamalkan. Wa mislu aidun, ini contoh yang lain juga. Laukana lirajulin khararatun maradun sofrawiyun, contoh juga ada seorang laki-laki yang sakit demam, khararatun itu panas ya, sofrawiyun itu empedu kuning. Ono wong lanang ono wong sing loro kuning, loro panas loro kuning, yakunu ilajuhu, yang obatnya adalah tumbuhan bisukan jabin ini wal kaskab, sing obat ini tumbuhan sukan jabin dan kaskabi. Fala yahsulul bur'u, maka tidak akan bisa menghasilkan sembuh, tidak mungkin sembuh illa bisti'maliha, kecuali dengan mengonsumsi keduanya. Ya podo espresso wis lha sih pelek deh anu nih, tapi ora dombe podo gak mungkin. Karmai tu hazaro rotulun hammi bimai tami nahri nabashita syai'i, ini bahasa Persia berapa solatnya. Saya mau coba bener gak salah. Tapi kan ada footnote-nya, itu ada nomor 1, ada catatan kaki di bawah sendiri footnote-nya. Tarot jama hadal baita minal farisiyah Syekhu Muhammad Amin Al-Qurti Bakola. Ini terjemah dari bait itu ya, dari bahasa Persia oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurti, tapi terjemah dari Arab. Di bahasa Persia terjemah dari Arab. Gue terjemahin dulu itu lau kilta alfai ridli khomrin, dan jika engkau menakar 2000 kati atau 2000 liter arak, lam takun litasiro naswana idza lam tashroba, hal itu tidak akan menjadikanmu mabuk ketika kau tidak meminumnya. Terus sih paling aneh numpang arak mau sampai anu
Ini syair gitu, tadi di Arabnya gitu. Ini syair itu lanjutkan sidik mana berarti komentar lembar menandang. Walau qara'tal ilma mi'ata sanatin, apabila kamu telah membaca ilmu selama 100 tahun, wa jama'ta alfa kitabin, dan mengumpulkan 1000 kitab, la takunu musta'iddan li rahmatillahi ta'ala, belumlah menjadikanmu sebagai orang yang telah siap memperoleh kasih sayang Allah, illa bil amali, kecuali dengan mengamalkannya itu. Maksudnya baik dengan diamali ini kita saat itu mengusulkan wa Allah isalil insani illa masa di Quran, dan tidak akan memperoleh apa-apa terhadap manusia itu illa masa, kecuali yang mereka lakukan, yang mereka buat. Ini Al-Quran. Faman kana yarju liqa rabbih, dan barang siapa yang mengharap bertemu dengan Tuhannya, fal yakmal amalan solehan, maka beramalah dengan amal soleh, amal yang bagus. Jazaan bima kanu yaksibun, sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus. Innalladzina amanu, sungguh orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, kanat lahum, untuk mereka disediakan jannatul firdaus, itulah surga firdaus, nuzulan khalidina fiha, sebagai tempat tinggal mereka kekal di dalamnya, la yabghuna anha hiwala, tidak ingin pindah dari sana. Wa khalafa min ba'dihim khalfun, maka datanglah setelah itu pengganti yang lebih jelek. Ada'us salata wattaba'us syahawat, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Fasaufa yalqauna ghaya, nah, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Innamal taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhulunal jannah, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila sholihan, dan yang beramal soleh, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu akan masuk surga. Wala yudlamuna syai'an, dan tidak dianiaya sedikit pun. Saya kira itu nanti terbagi tiga lembar CD ya, dari pinggir-pinggir itu sebagai Imam Ghazali ya, karena ngaji akidah terus paneng pemikiran ya, ini harus betul satu nasihat nasihat ini Imam Ghazali, bentuk artinya memberikan balasan surat kepada muridnya, dan di akhir ini ada doa-doanya, bisa kita artinya nyambungkan ya. Semoga bermanfaat dan kita bisa dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa tamshuna bi ibadika sholihin fi dunya
sholli wa sallim di dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-qawiyyi wa sholih amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min alil ilmi dhahiran wa batinan wa tansyuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-qawiyyi wa sholih amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min alil ilmi dhahiran wa batinan wa tansuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-qawiyyi wa sholih amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Somad Al-Jawani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala asrar wa farqatil anwar. Amin. Wa fihi taqatil haqa'iq wa tanazzalat ulumu wa tamama wa khalaiq. Amin ya Allah.
fa'alatil fuhumu falam yudriku minna sabihu wala lahik fayadul malakuti bizahri jamalihi wihadul jasarudi bifaidi anwarihi wala sya'ila wa huwa bihi manut itlau lal wasitatu ladhaba kama kilal mausul salatan taliku bika minka ilaika kama huwa ahlu Allahumma innahu sirrukal jami'ul daru alaihi wa hijabukal a'zamul qa'imu baina yadayk Allahumma alhiqni binasabihi wa haqiqni bihasabihi wa arifni iyyahu ma'rifatan aslamu biha min mawarid jahli wa qurbiha min mawarid wali wahmilni ala sabili ila hadratika hamlan mahwufan binasri qadir ala al-badi ba'da mahwuf wa zujjabi fi bikaril ahadiyah wa nishulni min awhalit tauhid wa agrikni fi aini bahril wahdah hatta la aro wala asma'a wala ajida wala ahisa illa biha waj'ali Allahummal ijabal a'zama hayata ruhi wa ruhu sirru haqiqatahu jami'u awalimi bitahqiqil haqqil awal ya awal ya akhir ya batin ya zahiru isma' nida'i bima sami'ta bihi nida'an abdi Zakaria unsurni bikalaka wa idni bikalaka wajma' baini wa bainika wa hul baini wa baina wairika Allahu innal ladhi faradu alaikal qur'ana larattuka ala ma'at Rabbana atina min ladunka rahmah wa hilana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima ya Allah anugerahkanlah kesejahteraan atas seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang darinya menjadi tersingkat setiap rahasia menjadi terbit setiap cahaya dan padanya naik setiap hakikat menjadi turun bertahap setiap ilmu Nabi Adam alaihissalam membuat tidak kuasa setiap makhluk dan untuknya dijadikan kecil setiap pengetahuan hingga tidak ada satupun orang yang mengejar dan menyusul dari kita yang mampu mencapainya. Taman-taman malakut menjadi indah dengan pesona bunga ketampanannya. Telaga-telaga Jabarut menjadi tumpah ruah dan limpahan cahayanya. Tidak ada sesuatu pun kecuali ia bergantung kepadanya. Bila tanpa wasitoh, tanpa perantara, niscaya ia hilang. Segala yang ada dan terjadi karena keberadaannya. Ya Allah, anugerahkanlah kesejahteraan atasnya, kesejahteraan yang sesuai denganmu, yang datang darimu, untuk dianugerahkan kepadanya sebagaimana ia pantas menyandangnya. Ya Allah, sesungguhnya ia adalah rahasiamu yang mencakup segala sesuatu, yang menunjukkan jalan menuju engkau, dan ia juga hijabmu yang teramat agung, yang berdiri lurus di hadapanmu. Ya Allah, sertakanlah aku dengan menisbahkan diri padanya, nyatakanlah aku dengan kemuliaan leluhurnya, kenalkanlah aku padanya dengan ma'rifat yang menyelamatkanku dari sumber ketidaktahuan dan mendekatkanku pada sumber keutamaan. Bawalah aku di atas jalannya menuju kehadiratmu dengan penyertaan yang penuh harap terhadap pertolonganmu. Lepaskanlah aku atas kebatilan hingga dapat melenyapkannya. Lemparkanlah aku dalam samudera ahadiyah pengesaanmu. Angkatlah aku dari lumpur tauhid. Tenggelamkanlah aku dalam lautan wahdah hingga aku tidak lagi melihat, tidak mendengar, tidak menemukan dan tidak merasakan apapun kecuali dengannya keesaan. Jadikanlah ya
hijab yang teramat agung itu menjadi kehidupan ruhku, dan ruhnya menjadi rahasia hakikatku, kemudian hakikatnya menjadi cakupan alamku, dengan menyatakan al-haq yang maha benar, yang maha terdahulu, wahai zat yang maha awal, wahai zat yang maha akhir, wahai zat yang maha tampak, dan wahai zat yang maha tersembunyi. Aku mohon Engkau mendengarkan seruanku sebagaimana Engkau pernah mendengarkan seruan hamba-Mu Zakaria alaihissalam. Tolonglah aku dengan izin-Mu untuk taat kepadamu, dan kuatkanlah aku dengan izin-Mu untuk taat kepadamu. Pertemukanlah aku dengan Engkau, dan pisahkanlah aku dengan selain Engkau. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sesungguhnya yang mewajibkan atas melaksanakan hukum Al-Quran akan membalikan ke tempat kembali. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat pada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi SAW, maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi SAW, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.